F. Hung mengklaim bahwa itu bukan kunci asli, tetapi hanya salinan yang dia ambil dari North Evil. Dengan kata lain, F. Hung secara tidak langsung menuduh North Evil telah membuat kunci duplikat, sebelum menerima yang asli dari Master L. Meskipun begitu, Black Crow tidak sepenuhnya yakin. Untuk memverifikasinya, dia dan F. Hung pergi ke Money Vault yang terletak jauh dari kota, dan dijaga dengan sangat ketat. Yang mengejutkan Black Crow, kunci duplikat itu benar-benar bisa membuka pintu brankas tersebut. Setelah mengunjungi Money Vault, F. Hung kembali berpura-pura memancing. Namun sebenarnya, dia menggunakan ini sebagai kedok untuk memberitahu Hua tentang lokasi Vault dan langkah mereka selanjutnya, yaitu membunuh Black Crow. Keesokan harinya, Chun mengembalikan kemeja jahit milik Xiao, yang di dalamnya tersembunyi selembar kertas, berisi rincian tentang kapan rencana mereka akan berlangsung. Sementara itu, F. Hung dan Master Lei pergi untuk melihat koleksi pedang Master Lei. Mereka sengaja pergi tanpa pengawal, untuk memancing Wulong dan anggota geng Laut Utara yang tersisa keluar dari persembunyian. Rencana mereka berhasil. Tak lama kemudian, Wulong dan gengnya muncul. Perkelahian segera pecah. Hung menghadapi Wulong yang bertekad membunuhnya, sementara Master Lei bertarung melawan anggota geng lainnya. Pertempuran antara Wulong dan F. Hung sangat intens, dengan keduanya menunjukkan keterampilan kungfu yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya pertarungan, F. Hung mulai unggul. Situasi semakin membaik untuk F. Hung ketika bala bantuan Harimau Hitam akhirnya tiba. Setelah pertarungan yang sulit dan melelahkan, mereka akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Wulong. Dengan Wulong yang tewas, tak ada lagi yang tersisa untuk menantang Harimau Hitam dalam menguasai pelabuhan. Tetapi, kemenangan mereka itu berumur sangat pendek. Pada saat yang sama dengan pertarungan melawan Wulong, geng anak yatim piatu melaksanakan rencana mereka dengan membakar toko opium dan membunuh para penjaga di Money Vault. Chun kemudian memikat target utama mereka, Black Crow, ke tempat terpencil. Ketika Master Lei melihat api di toko opium, dia dengan cepat memerintahkan Fei Hung untuk menyelidikinya. Tetapi, alih-alih pergi ke lokasi kebakaran, F. Hung justru menemui Chun, yang saat itu sudah berhasil menjebak Black Crow. Bersama-sama, mereka membunuh Black Crow dan membuatnya tampak seolah-olah geng utara yang bertanggung jawab atas kematiannya. Misinya hampir sukses total, kecuali satu hal. Hua, yang bertugas membakar rumah opium, terjebak di sebuah gang sempit dan akhirnya ditangkap oleh anggota Harimau Hitam. Ketika F. Hung kembali menemui Master Lei, dia terkejut melihat Hua yang diikat dan disiksa untuk mengungkapkan lokasi gengnya. Tapi, alih-alih menyerah, Hua dengan sinis berkata kepada Master Lei bahwa dia tak perlu repot mencari anggota gengnya sekarang, karena saat ini mereka semua sedang sibuk merampok Money Vault miliknya, dan itu benar. Pada saat itu juga, geng anak-anak yatim piatu telah membobol gudang uang dan membagikan seluruh isinya kepada penduduk setempat. Tentu saja, Master L sangat murka mendengar kabar itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Dia curiga pasti ada pengkhianat di dalam gengnya. Apalagi gudang uang itu disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh tentang langkah berikutnya, dia tercengang ketika anak buahnya membawa mayat Black Crow ke hadapannya. Yang lebih mengejutkan lagi, di tubuh Black Crow ditemukan bekas luka yang cocok dengan pukulan tongkat North Evil. Ternyata, ketika F. Hung memprovokasi North Evil saat pesta, dia sengaja melakukannya agar North Evil memukulnya. Dengan begitu, dia bisa menyalin pola luka itu dan menanamkan bukti palsu di tubuh Black Crow. Rasa sakit yang dialami F. Hung ternyata sepadan. Kini semua orang mulai mencurigai bahwa North Evil lah yang membunuh Black Crow. Apalagi, selama ini mereka berdua memang dikenal tak pernah akur. Merasa terjebak dan putus asa, North Evil langsung mengambil parang dan menempelkannya di leher Hua. Dia menuntut agar Hua mengungkapkan nama pengkhianat yang telah bekerja sama dengannya. Namun, Hua dengan licik berpura-pura membisikkan sesuatu ke telinga North Evil. Sebelum akhirnya, dia menggorok lehernya sendiri dengan parang itu. Itu adalah pengorbanan yang tragis, namun penuh arti. Master Lei dan yang lainnya kini yakin bahwa North Evil adalah orang yang membunuh Black Crow. Memang benar, kejahatan telah lahir dari dalam kelompok mereka sendiri. Namun secara mengejutkan, Master Lei tidak membunuh North Evil. Dia hanya meninggalkannya hidup. Keputusan itu membuat F. Hung kecewa. Karena dalam rencananya dia berharap mereka akan saling membunuh.
Keesokan harinya, Fei Hong terbangun di rumah bordil dengan perasaan hancur. Di kepalanya terus terbayang bagaimana sahabatnya terbunuh tepat di depan matanya. Melihat kesedihannya, Xia mencoba menghibur. Dia mendorong F Hung untuk tetap fokus menyelesaikan rencananya. Fung akhirnya menyadari Xia benar. Master Le dan geng harimau hitam harus dihentikan, agar tak ada lagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka seperti dirinya dulu. Namun di saat yang sama, dia ragu, karena rencananya untuk membuat Master Le dan North Evil saling membunuh telah gagal. Dan sekarang, dia merasa tak sanggup menghadapi keduanya sekaligus. Di saat keputusasaan itu, Xia berkata bahwa dia punya rencana untuk membantu. Namun, dia tak mengungkapkan apa rencana itu. Keesokan harinya, Master Lei meminta F Hung untuk ikut bersamanya, mengirimkan barang kepada mitra bisnisnya yang seorang pengedar narkoba. Ketika mereka tiba, Hung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tempat itu ternyata adalah kamp penahanan 300 pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Tugas Hung adalah memastikan mereka semua naik ke kapal dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Xia dan temannya diam-diam bertemu North Evil yang sedang bersantai di sebuah panti pijat. Begitu mereka berdua sendirian, Xia mengungkapkan semuanya. Dia menceritakan setiap hal yang telah dilakukan Hung terhadap geng macan hitam, termasuk bagaimana Hung membunuh Black Crow dan ular tua. North Evil, yang memang sudah curiga, kini merasa kecurigaannya terbukti. Xia sengaja membuka rahasia ini demi mendapatkan kepercayaan North Evil, agar dia bisa membunuhnya saat lengah. Tapi sayang, North Evil tak mudah dibodohi. Sebaliknya, dia membunuh Xia dan dia tak bisa membiarkan teman Xia pergi begitu saja setelah menyaksikan semuanya. Namun, ketika dia mendekati teman itu dan membuka tudungnya, dia terkejut, karena yang berdiri di depannya adalah Chun. Tanpa ragu, Chun dengan cepat menggorok leher North Evil, lalu melarikan diri. Sekarang dua rekan Hung telah tewas dalam misi ini. Berdiri di depan makam Hua dan Xia, Fong akhirnya bicara kepada anggota kelompoknya yang tersisa. Dia berkata, sudah waktunya. Sudah waktunya untuk revolusi. Dia mendesak mereka untuk bersatu dengan warga untuk melawan geng macan hitam yang telah menindas mereka terlalu lama. Dengan keputusan itu, mereka mulai mengumpulkan kekuatan. Mereka mengundang semua warga untuk bergabung dalam perang melawan macan hitam. Mereka membongkar kejahatan geng itu, termasuk bagaimana mereka telah menangkap 300 pekerja untuk dijual ke luar negeri. Hung bahkan mulai melatih warga dalam kungfu. Sampai akhirnya, mereka berhasil membebaskan semua 300 pekerja yang dipenjara. Sementara itu, di sisi lain, Master Lei akhirnya menemukan kebenaran. Dia tahu sekarang bahwa Fei Hung lah pengkhianat yang selama ini dia cari. Dan untuk membalas pengkhianatan itu, dia mengumumkan sebuah kontes. Dia berjanji siapapun yang bisa membawa kepala Fei Hung akan diangkat sebagai anak satu-satunya. Meskipun Hong telah melarikan diri jauh dari wilayah harimau hitam, akhirnya dia ditemukan karena terlalu banyak orang yang memburunya. Namun, ada hikmahnya. Saat melarikan diri dari kerumunan, dia justru bertemu dengan Big Tooth yang memutuskan untuk membantunya setelah menyadari bahwa Hung adalah seorang seniman bela diri yang terampil. Di sisi lain, geng harimau hitam masih belum bisa menemukan jejak Eng. Sampai suatu hari, mereka terkejut melihatnya mendekati markas besar mereka, bukan sendirian, tapi bersama geng yatim piatu, warga kota, dan 300 pekerja yang sebelumnya telah ia selamatkan. Kerumunan itu besar, cukup besar, untuk menghancurkan harimau hitam sekali pukul. Namun Hung tak menginginkan pertumpahan darah. Sebaliknya, dia menantang Master L untuk duel. Tantangan itu langsung diterima oleh Master L. Hung masuk ke arena duel yang merupakan markas besar harimau hitam. Sebelum pertarungan dimulai, dia membakar tempat itu. Dia berpikir, jika dia kalah, setidaknya Master L juga tidak akan bisa melarikan diri. Dan semua orang akhirnya bisa hidup damai tanpa geng macan hitam. Duel pun terjadi di tengah arena yang sudah dilahap api. Pertarungan itu sengit, kemampuan mereka seimbang. Namun, usia Master Lei menjadi kelemahan. Setelah menerima serangkaian serangan keras dari Master Lei jatuh dari langit-langit yang runtuh. Berhasil menangkap tangannya, bahkan mencoba menyelamatkannya. Namun, harga diri Master Lei tak mengizinkan dia menerima bantuan dari musuhnya. Dengan tatapan penuh kebencian dan kehormatan yang rusak,
Dia melepaskan cengkeraman F dan memilih mati dalam api daripada hidup dalam malu. Anggota geng macan hitam yang tersisa memutuskan untuk mundur. Mereka tahu pemimpin mereka takkan selamat dari api itu. Dan pada akhirnya pelabuhan Hongo sepenuhnya aman, bebas dari penindasan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun di masa damai ini. Hong terlihat membuka sebuah sekolah kungfu baru. Dia terus melatih dan melindungi kota dengan caranya sendiri.